Mantap, 40.000 warga Suriah dilaporkan mendaftar untuk berperang di Ukraina. Hurrah! Rusia telah mendaftarkan lebih dari 40.000 personel militer Suriah untuk berperang melawan Ukraina. Begitu laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok non-pemerintah Suriah. Setelah Kedutaan Besar Ukraina melaporkan hampir 3.000 orang Amerika mendaftar untuk bergabung dengan Legiun Internasional Pertahanan Teritorial, sebuah koalisi yang bertujuan untuk membantu memperkuat militer Ukraina melawan invasi Moskow, Rusia juga telah menjangkau negara-negara tetangga untuk meminta bala bantuan. Sejauh ini lebih dari 40.000 pejuang telah mendaftar. Pasukan tambahan ini akan ditempatkan untuk menanggapi lingkungan keamanan saat ini sehubungan dengan agresi baru Rusia terhadap Ukraina dan untuk memperkuat kemampuan pencegahan dan pertahanan NATO akan dilumpuhkan. Sementara itu diketahui sebelumnya Rusia mengambil peran aktif dalam konflik yang terjadi antara Suriah dan presidennya mengerahkan pasukan ke Suriah pada September 2015 lalu. Menurut Britannica, Rusia meluncurkan serangan udara pertama di Suriah untuk mendukung pasukan Assad yang berjuang untuk memungkinkan rezim Assad untuk merebut kembali sebagian besar wilayah negara itu. Rusia kemudian mendirikan pangkalan udara Humaimin di Provinsi Latakia, Suriah sambil meningkatkan pangkalan angkatan lautnya di Tartous di Provinsi Tangga dengan nama yang sama, yang merupakan satu-satunya pangkalan angkatan laut asing Rusia. Menggarisbawahi pentingnya aset-aset itu, pada tahun 2017 Kremlin menandatangani sewa sejauh 49 tahun dengan rezim Assad untuk penggunaan Tartous, menurut Arab Center. Rusia culik wali kota Ukraina, Zelensky minta tolong Macron. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan pasukan Rusia menculik wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Ia meminta bantuan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendesak pembebasan wali kota itu. Permintaan kami jelas, dia harus dibebaskan segera. Saya menelpon Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saya juga bicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ujar Zelensky dalam video yang dirilis. Ia kemudian berkata, saya akan bicara dengan orang-orang yang penting demi pembebasan rakyat kami. Kami berharap pemimpin dunia menunjukkan bagaimana mereka bisa membawa pengaruh dalam situasi ini. Sebagaimana dilansir AFP, Zelensky menjelaskan bahwa Fedorov diculik pada hari Jumat 11 Maret oleh tentara Rusia yang kini memang sudah menguasai kota tersebut. Menurut Zelensky, Fedorov ditangkap karena tidak kooperatif dengan pihak musuh Rusia. Berdasarkan keterangan parlemen Ukraina, Fedorov ditahan ketika sedang berada di pusat penanganan krisis kota Melitopol. Saat ditangkap, Fedorov tengah mengurus masalah suplai di fasilitas tersebut. Sehari setelah penangkapan tersebut, sekitar 2.000 warga Ukraina turun ke jalan menolak invasi Rusia dan mendesak wali kota mereka segera dibebaskan. Apa kalian mendengar Moskow? Jika 2.000 orang berdemonstrasi di Melitopol menentang okupasi, ada berapa yang menentang perang di Moskow? Kata Zelensky. Sejak Presiden Vladimir Putin memulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, gelombang aksi protes memang langsung menerjang jalanan Moskow. Pemerintah pun langsung membendung gelombang protes itu dengan melakukan penangkapan besar-besaran. Hingga kini setidaknya 12.000 warga dibekuk karena ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.
Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi: Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat; Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat; Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat; Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat; Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; William Joseph Barnes, Direktur CIA; Jennifer Rensaki, Juru Bicara Gedung Putih; Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat; Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat; Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat; Adewale Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat; Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memberlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan.